rekaman perkuliahan dia juga di situ. The call is now being recorded. LMS tahu ya, LMS ya. Halo? Oh iya Mister, katanya juga itu masih belum maksimal gitu, masih banyak kendala kata Miss Lia lagi waktu itu. Ya, tapi saya juga belum masuk ya LMS. Saya masukin ini materi-materi di situ ya. Jadi masuk aja kali bisa ya. Kan Udah coba itunya kok sama Mister. dengan itu. Dengan apa? Dengan student itu. Smart Student Mister. Smart Student. Oke, kita mulai ya. Silakan. Ini nggak ada lakinya ya. Ada lakinya mungkin doa. Oh, Mas Ilham. Oke, saya pimpin doa untuk kali ini. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar, baik dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Bismillah. Cepetan Doa lu. selesai. Mau kamar mandi. Ya, kita lanjutkan enggak ya? Ini kita selesai jam berapa? Jam 9.40 ya? 19. Betul nggak? Sampai jam 9:30 Mister. 10 ya. Nanti sholat isya boleh break dulu ya? Boleh Mister. Ya, sholat isya ya. Oke. Kita lanjutkan. Saya buka slide-nya. Sampai saya tuntaskan slide 1. Slide 1 kayaknya belum selesai. Jadi waktu kemarin sudah sampai kepada skala pengukuran. Oh. Jadi kemarin sampai dengan skala pengukuran ya sampai di sini sekarang. Jadi dalam statistik itu ada yang disebut dengan skala pengukuran ya. Skala pengukuran ini penting ya. Kenapa penting? Karena skala pengukuran ini akan mempengaruhi kepada statistik yang digunakan nanti pada saat menganalisa gitu ya. Jadi pada saat menganalisa nanti akan dibedakan ini ya. Menganalisanya. Skala yang paling rendah ada skala nominal ya. Jadi skalanya ini berjenjang meningkat. Yang paling rendah ini adalah skala nominal ya. Terus naik menjadi skala ordinal. Terus naik lagi menjadi skala interval ya. Jadi dari sini ke kanan. Maaf. Belum saya share ya. Astagfirullahaladzim. Belum saya share. Sebentar. Saya share dulu ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Kok Anda nggak protes kalau saya udah buka slide? Nah, kelihatan slide-nya? Kelihatan Mister. Kelihatan ya. Nah, saya ini dulu ya. Assalamualaikum Mister. Saya izin kerja ya. Gimana? Saya izin kerja Mister. Tapi saya sambil mendengarkan. Oh iya, silakan. Baik, terima kasih Mister. Barusan yang ngomong siapa? Wildan ya? Saya Mister Wildan. Oh, iya. Oke.
Jadi skala paling rendah, skala pengukuran ini adalah skala nominal. Ya, skala nominal. Nah, contohnya ini adalah seperti ini ya. Skala nominal ini contohnya angka yang diberikan hanya kepada label. Jadi skala ini hanya menyatakan label saja. Contohnya pria. Nah, pria kita kasih simbol atau label 1. Kenapa 1? Karena kalau sudah dianalisa, kalau berupa kalimat susah, ya susah mengelompokkannya, agak susah ya kalau berupa kalimat. Makanya dikasih kode angka 1 atau label ya, dikasih label angka 1. Wanita dikasih label kita angka 2. Boleh Anda misalnya nggak mau wanita nomor 1, boleh ya. Laki-laki pria nomor 2 misalnya, boleh ya. Nah, ini waria di luar ini ya, nggak ada waria semua. Lupa mestinya dihapus. Nah, ini nominal ya, hanya label saja. Nah, ini tidak bisa dihitung nih. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, gitu. Pria ditambah wanita jadi waria, tidak ya, tidak. Jadi tidak berlaku, hanya label aja, penyebutan saja untuk mengelompokkan saja dalam data. Ya. Nah, kemudian dari skala nominal ini meningkat nih ke skala ordinal. Nah, skala ordinal lebih tinggi memang tingkatannya. Memang ada tingkatan ya. Nah, derajatnya lebih tinggi daripada nominal. Misalnya apa nih? Ranking 1 ya. Ranking 2, ranking 3. Nah, ini nggak bisa dibulak-balik seperti tadi. Laki 21 laki jadi 2 perempuan jadi 1, tidak ya. Kalau ranking 1 beda dengan ranking 3. Kalau dipindah-pindah nggak bisa. Ini harus ngurut ini ya. Jadi lebih kepada urutannya yang kita perhatikan. Nah, Ranking namanya juga ya. Ranking 1 menunjukkan lebih tinggi dari ranking 2 ya. Meskipun angkanya lebih besar, nah 2 tidak lebih besar dari 1 ya, tidak lebih tinggi dari 1 gitu ya. Nah, gitu ya. Dia hanya ranking juara 1, juara 2, juara 3. Nah, gitu. Dan ini nggak bisa ditambah-tambah, nggak bisa dijumlah-jumlah ya. Juara 1 ditambah juara 2 sama dengan juara 3, nggak ada artinya ya. Nggak bisa begitu. Nggak bisa dihitung jadi jadi bilangan, nggak bisa dihitung-hitung gitu ya. Ini hanya menyatakan tingkatan saja ya, tingkatan. Tapi lebih tinggi daripada skala nominal. Kemudian meningkat menjadi skala interval. Nah, ya. Jadi meningkat kepada skala interval. Nah, angka yang mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval ya. Jadi mempunyai jarak. Jadi angkanya berjarak nih ya. Antara nih, misalnya harga saham prospektif dengan harga 736 sampai dengan 878. Nah, gitu ya. Jadi harga saham yang prospektif itu yang memang potensi ya untuk bisa menguntungkan ini adalah di harga ini nih, di harga 736 sampai dengan 878 prospektif ya. Nah, antara 736 dan 878 ini ada angkanya nih ya, ada angka lain ya, kan di antara kan ada angka lain. Angka berapa? Misalnya 737, 738, nah, ada 800, ada di sini semua ya, di antara ini. Ini saya kursornya gerak-gerak nih, kelihatan ya kursornya. Halo? Kelihatan, Mister. Ya, kursornya. Nah, ini saya nunjuk-nunjuk nih begini. Antara, jadi ada jaraknya. Ya. Dan ini bisa dijumlahkan, ya. Bisa dijumlahkan. 736 ditambah 878 bisa, ya. Kan nilai ada nilainya, ada rupiah ya. Ada nilai uang, ini nilai uang. Bisa dijumlahkan lah. Tapi bisa ada jaraknya. Ya. Harga saham prospektif 592 sampai 735. Ini prospektif gua. Yang ini sangat, yang ini prospektif ya, sangat prospektif. Jadi ada jaraknya. Ini lebih tinggi daripada ordinal. Kemudian meningkat lagi, yang paling tinggi adalah skala
rasio. Ya. Jadi skala rasio adalah angka yang mempunyai sifat nominal, mempunyai sifat ordinal, mempunyai sifat interval, serta mempunyai nilai absolut. Ya. Jadi lebih tinggi lagi daripada interval, ada nilai absolut. Jadi rasio ini udah mempunyai sifat ketiga-tiganya, sifat nominal juga ada, sifat ordinal ada, skala interval juga ada. Nah, ini skala rasio ini yang diharapkan ya. Diharapkan kalau kita menggunakan analisis secara statistik, biasanya diarahkan ke sini semua ini skala ini ya. Diarahkan kepada skala rasio gitu ya. Supaya mudah menganalisanya. Nah, contohnya di sini ada bunga BCA 7%. Ya. Bunga BCA 7%, bunga Mandiri 14%. Nah, maka bunga Mandiri adalah 2 kali bunga BCA. Nah, jadi bisa dikali-kali ya. Bisa dikali-kali. Bisa setengahnya ya. Kalau 7 ke 14 kan 2 kalinya. Dan mempunyai nilai absolut 0. 0. Ini adalah skala rasio paling tinggi. Ya. Penggunaannya nanti pada saat kita misalnya menganalisis data itu akan sangat berguna. Oke. Kemudian di sini beberapa alat bantu belajar ya. Jadi alat bantu belajar ini memang yang paling penting ya adalah penggunaan Excel ya. Jadi Excel ini harus Anda kuasai nanti ya. Karena Excel ini tidak hanya belajar statistika ya. Anda sebagai ahli akuntansi ya. Ini pasti sering menggunakan Excel. Jadi kebutuhan. Jadi dalam Excel ini statistika itu sangat berguna. Menghitung ya. Maaf mengganggu. Nisa Maulinda minta di ACC, Mister. Oh iya sebentar. Udah masuk ya? Andika. Ini kelasnya kan nggak banyak ya kelas ini. 20 kan? Oke. Kita lanjut kepada penyajian data ya. Jadi untuk pengertian pengantar statistika pendahuluan sudah kita lalui ya. Sudah kita selesaikan. Kita lanjut. Sebelum saya lanjut ke penyajian data, ada yang ditanyakan kira-kira mengenai pendahuluan tadi? Belum, Mister. Belum ya? Oke, saya lanjut dulu. Penyajian data. Jadi langkah-langkah dalam statistika memang di sini ada penyajian data. Ya. Penyajian data. Kenapa harus disajikan? Ya, tujuannya adalah untuk menyajikan data mentah yang diperoleh dari populasi atau sampel menjadi data yang tertata dengan baik sehingga bermakna informasi bagi pengambilan keputusan manajerial. Jadi kalau sudah disajikan jadi tidak berantakan ya, tertata ya, rapih lah, mudah membacanya ya. Kalau masih belum diolah kan masih ditumpuk-tumpuk, bahkan masih dalam dokumen gitu ya, belum diinput ke komputer, itu susah kita menyimpulkannya kenapa dengan data itu ya. Data karyawan, kalau data karyawannya misalnya ijazah segala macam masih dalam map ya, belum diinput ke komputer, itu belum bisa dianalisa ya. Belum bisa. Tapi kalau sudah diinput, misalnya diinput ijazahnya, diinput nilai pengalaman kerjanya, itu baru bisa dianalisa. Oh, dari sekian karyawan ini
ternyata tingkat pendidikannya masih SMA, misalnya perlu melakukan pendidikan tambahan, keterampilan atau apa, ya bisa begitu. Tapi kalau kita nggak punya data, mau diapain ya? Atau ada data tetapi belum diolah ya, belum ditata dengan baik, dimasukin ke dalam komputer. Nah, contoh-contoh perlunya penyajian data untuk melihat prospek saham-saham sebelum melakukan investasi di pasar modal ya. Jadi tidak hanya saham ya, ini hanya contoh saja ya. Karena Anda bagian keuangan, contohnya saham-saham ya. Kalau mau melakukan investasi, tentunya kita harus mengetahui prospeknya sebagai prospek perusahaan itu sampai sejauh mana, seperti apa, karena dia akan melakukan investasi ya. Baik dari harga, mungkin dari benefitnya atau enggak benefitnya bagaimana gitu ya. Melihat informasi daftar harga sebelum membeli mobil. Jadi sebelum Anda membeli mobil, tentunya Anda akan melakukan mengumpulkan data-datanya ya. Mungkin dari jenisnya ya, bahkan tahunnya gitu kan. Kalau misalnya beli bekas atau beli baru, biasanya kita melihat juga gitu kemampuan kita untuk membelinya. Meskipun uangnya sedikit, tapi kita kan ingin beli yang mahal, beli yang bagus mobilnya, berarti mau bermerek lah, mobilnya bermerek tapi murah, berarti tidak beli yang baru atau second saja juga cukup lah, ini bisa jalan. Itu semua kan dicari datanya ya, cari tanya-tanya sama teman atau tanya-tanya dulu ke dealer gitu ya. Nah, kita bisa memutuskan kita harus membeli ini, membeli mobil. Atau misalnya kita belum, setelah diputuskan ternyata kalau mobil dapatnya beli satu, ini beli motor aja lah dulu gitu. Ya, itu dulu yang jelas ini data-data ini sangat diperlukan sebelum kita memutuskan sesuatu. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan pada dalam deskriptif ya. Ada beberapa langkah yang memang umum, ini langkahnya dilakukan coba tak mau sesuatu kau beriku dapat. Ada yang masuk kan? Ya. Jadi ini langkah-langkah yang kalau kita misalnya bekerja secara akademis, ilmiah, ya, ini langkah-langkah ilmiah, jadi umum lah ini langkah. Nah, statistik mengklaim bahwa ini memang langkah-langkah yang biasa digunakan oleh orang-orang statistik ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ini langkah-langkahnya, langkah ilmiah ini ya semua orang yang berilmu ya, artinya semua pendidikan hampir sama, semua melakukan langkah-langkah seperti ini ya, dalam memutuskan sesuatu. Memahami dulu masalahnya apa dan jawaban diperlukannya apa, supaya close itu tuntas ya. Kalau ada masalah belum ada jawabannya kan belum tuntas. Jadi diperkirakan kalau misalnya masalahnya seperti ini, jawabannya mestinya harus seperti ini. Kita sudah bisa menentukan sendiri ya. Kadang-kadang kita nggak punya duit, ya putusannya bekerja misalnya. Kita nggak lulus, ya putusannya si Supri nggak mencari di belajar lagi gitu, belajar lagi dalam. Itu keputusan yang biasa ya yang kita lakukan. Ya ada keputusan yang memang berat ya. Tapi kita tetap harus mencari permasalahannya apa, kita harus memutuskan itu ya. Mengumpulkan data dan sesuai dengan masalah dan tujuan. Jadi kalau kita sudah tahu masalahnya, dikumpulkanlah data-data yang sesuai dengan masalah tersebut dan dengan tujuan kita. Kalau masalah keuangan ini kenapa harus misalnya, karena misalnya kebutuhan ini kebutuhan apa aja sih ya, kita bukan kebutuhan sehari ini saja mungkin ya,
dalam setahun ini. Dan dalam setahun ini mungkin ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, berarti bagaimana solusinya? Kan data-data kita cari banyak, data kebutuhan sekolah, data kebutuhan apa lagi sehari-hari, misalnya ongkos, transport dan sebagainya. Kemudian menata data mentah dalam distribusi frekuensi. Nah, ya. Jadi ini karena kita akan menganalisa data, misalnya data tentang saham, ya. Setelah data-data dikumpulkan, data seluruh perusahaan, ya, ini karena kita akan melihat permasalahan, masalah kita kan nggak tahu kita harus investasi apa enggak gitu. Misalnya di dalam saham ini investasi apa enggak, berarti kita harus mengumpulkan data-data tentang harga saham. Nah, kemudian data-data harga saham itu dibuatkan ke dalam distribusi frekuensi, ya. Distribusi frekuensi itu adalah tabel, di tabel yang mengandung pas dan frekuensi, gitu ya. Mengandung distribusi berdasarkan frekuensi. Distribusi itu dikelompok-kelompokkan, ya. Setiap kelompok itu mengandung jumlahnya disebut dengan frekuensi. Seperti itu, ya. Nanti kita lihat bentuknya seperti apa, ya. Kemudian menyajikan data distribusi secara grafik. Jadi menyajikan data itu ada dua. Menyajikan secara tabel menggunakan distribusi frekuensi dan menyajikan secara grafik. Kadang-kadang kan kita perlu datanya, kalau grafiknya kan nggak kelihatan angka-angkanya, jadi perlu tabelnya juga, gitu, ya. Di dua sebenarnya penyajian dalam statistika itu. Pertama, menyajikan berbentuk tabel distribusi frekuensi, dan kedua adalah menyajikan secara grafik. Nah, baru kalau sudah kita membuat tabel dan grafiknya, itu kita mudah akan melihatnya, ya. Melihat secara datanya, secara grafiknya kelihatan itu data arahnya kemana, ya. Trennya mau kemana, ya. Nah, itu sudah kita menyimpulkan secara visual, ya. Kalau kita melihat grafik ini sudah menyimpulkan secara visual, ya. Visual terlihat langsung. Nah, ini langkah-langkah yang memang umum, ya, untuk langkah ilmiah, ya. Kemudian penyajian data ke dalam distribusi frekuensi. Apa ini yang disebut dengan distribusi frekuensi? Jadi distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Jadi distribusikan itu atau dikelompokkan ke dalam kategori, ya. Kelompok kategori, ya, kategori atau kelompok. Nah, setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Jadi data-data harga saham tadi itu nggak bisa kategori ini ada, di kategori yang lain ada, nggak bisa, ya. Hanya satu kategori, hanya satu kelompok, gitu, ya. Jadi kalau misalnya Anda di kelas KA 13231 misalnya, gitu, ya, nggak bisa Anda misalnya masuk kelas KA 13232 misalnya, gitu, ya. Badan Anda memang 2 orang kembar ternyata. Jadi satu, masing-masing nanti masuk ke dalam satu kelas saja. Nggak mungkin, di sini juga data nggak mungkin menjadi masuk ke dalam 2 kelas, ya. Kalau misalnya masuk ke dalam 2 kelas, itu nanti akan double datanya, terhitung 2 kali. Kalau kenyataan sih kadang-kadang ada yang
masuk kedua-duanya ya, apalagi dalam kelompok masyarakat gitu ya. Ada masyarakat yang kalau disebut orang medium, apa namanya, orang middle ya, orang pendapatan menengah, dia masuk. Tapi kalau ada sumbangan dia masuk ke golongan tidak mampu, gitu ya, pindah-pindah dia. Jadi ada di dua kelompok, nggak boleh begitu ya. Nah, ini secara definisi seperti ini ya. Jadi secara definisi distribusi frekuensi itu adalah seperti ini. Dan pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Yang menunjukkan banyaknya data siapa? Frekuensinya ya maksudnya ya. Setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Hanya harus masuk ke dalam 1 kategori saja. Ya. Jangan masuk ke dua-duanya. Nah, kemudian distribusi frekuensi. Bagaimana langkah-langkah membuat distribusi frekuensi? Di sini langkah-langkahnya ada berapa? 5. Kita misalnya sudah mengumpulkan harga saham, data-data harga saham. Nah, kemudian dari data harga saham itu kita urutkan dari data terkecil ke terbesar atau sebaliknya, boleh diurutkan. Kalau diurutkan dalam Excel itu tinggal sort aja ya, data sortir ya, itu bisa mengurut ya, dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Nah, kemudian membuat kategori kelas. Nah, kategori kelas ini adalah jumlah kelas K sama dengan 1 tambah 3,322 log N. Nah, dan ya, break dulu ya. Kita break dulu kalau gitu. Ya, Mister. Kita break dulu, sholat dulu ya. Habis ada. Baik, Mister. Izin dulu ya.
bayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Oh, ku menangis, lepaskan kepergian dirimu dari sisi hidup. Harus selalu kau tahu, akulah hati yang ku menangis. Sih menghitung frekuensi. Ini yang untuk menghitung frekuensi. ya, pentulusan. Nah, Pentulusan itu contohnya seperti garis-garis. apa? Nah, ini Garis-garis contohnya. sudah 5. Oh, ini pentulusan. Garis-garis coret 5 Ini coret. datanya sebenarnya ada di mana ya? Bentar. Datanya datanya sebentar. Bisa mengatakan apa yang ku rasa. Betapa perasaanku. Datanya kampus. Nah, ini aja deh ya. Ini misalnya datanya seperti ini ya. Ini datanya. Ini kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, datanya ini sampai dengan Kelihatan, Mister. kelihatan ya. Nah, ini datanya. Misalkan ini adalah data harga saham ya. Nah, awalnya ini sudah mengurut, ini kan sudah mengurut ya. Mengurut dari 15, 20, 25, 30 sudah mengurut sampai ke 1.600 ya. Jadi ini sampai 1.600. Ini apa nih? Harga saham misalnya. Misalnya contoh ya. Nah, dari jumlah harga-harga ini akan kita buatkan distribusi frekuensinya. Ya. Nah, tentunya langkah-langkahnya pertama kita mencari jumlah kelas ya. Nah, jumlah kelas di sini sudah dibuatkan. Jadi jumlah kelas K ini kan 1 ditambah 3,322 log 33. Kenapa 33? Karena di sini datanya 33 ya. Kalau kita lihat di sini, kita sorot ke bawah ya. Ke bawah ke sini set. Nah, ke sini 1.600. Kita bisa melihat bahwa ini adalah jumlahnya ada 33 data. Dari mana? Di sini ya, kelihatan kecil nih. Kelihatan nggak?
kecil sih. Nah, terus kelihatan? Ini membesar kelihatan nggak? Saya lingkarin kelihatan? Kelihatan 33. Nah, ya jumlah datanya. Kalau kita menggunakan Excel, kertas kita sorot, keluar nih, ya, ada account ya, jumlahnya 33. Nah, ada average-nya juga nih. Average ini apa? Rata-rata ya. Ada nilai maksimumnya juga, maksimumnya berapa tuh? 6.600. Ada minimumnya juga ada 15. Ya, jadi bisa langsung kelihatan. Nah, kalau sudah diurutkan seperti ini, jadi kita ketahuan nih, yang paling besar 1.600, yang paling kecil 15 ya. Yang paling kecil 15 ya. Nah, ini berapa nih K nih? Ya, di sini nggak ada cara menghitungnya ya. Ini kita kalau menggunakan di sini ya, kalau menggunakan Excel, menghitung yang K ditambah sama dengan 1 ditambah 3,322 log 33. Nah, bisa kita tinggal nulis sama dengan gitu ya, sama dengan 1 ditambah misalnya ditambah 3,322 dikali ya, dikali log. Nah, gitu ya. Log kurung buka 33 kurung tutup. Nah, tinggal sama di enter ya. Setelah itu kita enter saja. Nah, itu nilainya ya. Sama ya. Sama hasilnya. Gitu. Jadi 6,0445. Nah, ini karena jumlah kelas nggak ada yang pecahan, dibulatkan menjadi berapa? Menjadi 6 ya. Menjadi 6 kelas. Kelas mana saja? Nah, kelas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kelasnya ini ya. Ada 6 kelas ya, 6 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Ada 6. Nah, terus membuat interval kelas. Nah, interval kelas ini kolom ini yang kedua ya. Untuk membuat interval kelas, kita lihat nilai terendah ya. Nilai terendahnya adalah 15 ya. Nilai terbesarnya adalah 1.600. Nah, interval kelasnya kita hitung dulu berapa ya. Nah, interval kelasnya ini adalah nilai terbesar 1.600 dikurangi 15 dibagi kelas, jumlah kelas bagi 6 ya. Sama dengan ternyata ini 264. Benar nggak 264? Kita cek saja. Nah, misalnya sama dengan berapa? 1.600 dikurangi 15 dibagi 6 gitu kan. Sama dengan enter. Nah, 264. Ini juga pecahan ya, tapi dibulatkan saja ya, dibulatkan menjadi 264. Nah, ini pun dibulatkan menjadi gitu ya. Nilainya sih koma-koma, tapi karena jumlah interval kita bulatkan saja menjadi 24. 264 ya, ini menjadi 6. Nah, nilai 264 ini digunakan untuk jarak ya. Jarak dari 15 ke 279. Ya. Jadi jarak dari 15 ke 279. Dimasukin ke sini ya. Ini sebenarnya kita insert di sini ya. Nah, insert. Ya. Nah, ini nanti kita harus menghitung turus tadi, turus. Nah, terus ke bawahnya sampai 6 kelas gini.
Berarti sini 15 ditambah 264 menjadi 279 ya. Ini 279 dia adalah D8 ditambah 264 ya. 15 ditambah 264 nah sama dengan 279. Nah, 279 kemudian di kelas 2 ini ditambahin 1 di sini. 280 sampai dengan ditambah 264 jadi 544. Jadi 544 ini adalah 280 ditambah 264 ya. Nah, gitu. 544 terus yang kelas ketiga berarti 545. Dari 545 ditambah 264 nah sama dengan 809. Jadi kelas yang ketiga adalah antara 545 sampai 809 ya. Terus sampai ini 809 ditambah 1 jadi 810. Nah, 810 ditambah 264 menjadi 1074. Nah, 1074 turun sampai ke kelas 5 ditambah 1 lagi 1075. 1075 ditambah 264 sama dengan 1339. Nah, 1339 ke sini untuk kelas 6 ya menjadi 1340. 1340 ditambah 264 sama dengan 1604. Nah, ya. Ini nah, ini nilai terendah, ini nilai tertinggi. Nilai tertingginya 1600 ya. Di sini kan 1600 nih nilai tertingginya. Jadi sudah masuk semua nih. Ya. Data yang dari 15 sampai 1600 sudah bisa dikelompokkan ke dalam kelas interval ini ya. Nah, bagaimana cara mengelompokkannya? Nah, itu satu-satu ya. Kita lihat 15 masuk sini. Nah, biasanya begitu dulu ya, 15. Berarti 15 masuk. Nah, terus 20 masih di sini di kelas yang pertama. 25 masih di kelas yang pertama. 30 masih di kelas yang pertama. 30 masih. Nah, ini 30 berarti ada garis menyilang ya kalau sudah ini. Ditambah garis menyilang. Jadi ditambah di nah gini ya. Nah, gitu. Gitu kan? Jadi 5 ya. Berarti 1 2 3 4 5 35 pun masih di sini ya. 35 masih di sini. Ada 3 1 2 3 45 masih di sini juga. Nah, 45 50 masih juga ya. Yes. Udah berapa nih? Ini kita copy. Nah, ya. Ini sudah 15 ya. 15 berarti 4 20 nah 28 nih. Dari mana 28 ini? Nah, gitu ya.
di sini nomor 1 sampai dengan nomor 2. Nah, jadi sampai nomor 28 ya. Nah, sampai nomor 28 di sini ini sampai nomor 28 ini di sini ini ada di dalam kelas 1 nih ya. Kan ini kalau kita lihat 15 masuk 20 masuk 25 30 terus sampai dengan 200 ini masuk di sini di kelas ini ya, antara 15 sampai 279. Jadi ini terusnya satu gitu ya, satu-satu dihitung. Kemudian selanjutnya 375 masuk kelas mana? Masuk kelas ini ya, 375. Nah, kita bikin lagi sini. Yes. 375 terus 525. Oh, masih masuk ya 525. Masuk 25 di sini. Nah. Kemudian 550 kita lihat 550 masuk ke kelas 2 ya, ke kelas yang 3 sini. Nah, terus 575 masuk ke sini 575. Enter. Kemudian 1600. Nah, 1600 masuk ke kelas ini nih terakhir. Ada di sini ya. Dan dari 1340 sampai 6000. Nah, di sini. Nah, gitu ya. Berarti di sini nggak ada 0 ya. 0 kosong. Kosongnya di sini ya. Nggak ada nilainya. Nggak ada terusnya. Antara 810 sampai 1074, antara 1075 sampai 1339 tidak ada nilainya ya. Di dalam data ini tidak ada nilainya. Ya. Tidak ada. Nah, ini sudah selesai kita membuat distribusi frekuensi namanya ya. Jadi ini kita jumlahkan ini 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 3. Nah, 28. Kalau ini 2, berarti 2 di sini. 2 ya. 1 ini 0. Total jumlah datanya 33. Ya. Jadi jumlah datanya 33. Ini totalnya. Nah, ini yang disebut dengan distribusi frekuensi ya. Seperti ini. Nah, kalau dalam kenyataannya ya, ini terus ini nggak kelihatan ya. Yang kelihatan frekuensi saja ya. Jadi ini biasanya di hidden ya, supaya tidak kelihatan. Nah, gitu di hidden ya, di hid. Jadi begini, ini aja cukupnya. Nah, tabel distribusi frekuensi itu udah kelas, interval kelas dan frekuensi. Nah, ini sudah cukup seperti ini ya. Nah, ini datanya yang ini saya tidak ketemu ya, data yang dicontoh ini. Yang dicontoh di slide. Nah, kembali ke sini ke slide ya. Nah, proses pembuatan distribusi frekuensi yang ini ya. Ini sama seperti tadi yang kita jelaskan di Excel ya. Ini kita anggap saja ini sudah ada hasilnya ya dari data sebelumnya yang ini diurutin satu-satu, dan ini bukan frekuensi ya. Ini adalah turus ya, turus. Nah, itu ya turusnya ya, totoli lah. Nah, ini turusnya, ini kan jembatan keledai ada memudahkan aja menghitung jumlah frekuensi ya.
Nah, ini sama ya. Cuman ini datanya ada 20. Ya. Ada 20 di mana nilai tertingginya 875, nilai terendahnya 160 ya. Nah, awal membuat di studi kelas interval adalah dari nilai terendah ya. Di sini 160 ya. Karena nilai terendahnya 160. Nah, berarti 160 sampai 303. Ya, 303 dari mana? 160 ditambah 143 ya. Dari mana 143? Kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu. Hitung dulu dari nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi dengan jumlah kelas. Jumlah kelas kita udah dapat 5. Tadi kita menghitung 6 ya, karena beda datanya. Nah, jadi ini sama rumusnya 1 ditambah 3,322 log 20. Nah, kalau kita hitung menggunakan kalkulator ya, itu adalah 5,322 dibulatkan. Jadi 5. Di sini makanya kelasnya ada 5. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah selesai ya, sudah dihitung tadi begitu caranya. Dimasukin satu-satu, sudah terdistribusi ke dalam frekuensi ini. Nah, ya. Jadi kelompok nilai kelas 1, 160 sampai 303, ada dua apa nih? Dua angka ya, dua nilai. Nah, dua harga ya, karena ini harga saham. Jadi ada 2 harga. Atau ada 2 perusahaan ya, bisa disebut juga ini. Karena 20 ini maksudnya 20 perusahaan ya. 20 perusahaan. Jadi ini ada 2 perusahaan. Yang nilainya harga sahamnya dari 304 sampai dengan 447 ada 5 perusahaan. Yang nilai harga sahamnya dari 448 sampai 591 ada 9 perusahaan. Nah, dan seterusnya ya. Yang paling besar nih harga dari 736 sampai 878 hanya 1 perusahaan saja ya. Di harga yang mahal itu hanya 1 perusahaan, nggak banyak. Di sini kita sudah bisa membaca nih, meskipun belum membuat grafiknya, kita sudah bisa menyimpulkan sebenarnya. Ya, apa kesimpulan kita kalau melihat tabel ini? Ya, jadi mata kita kan kalau gambar enak, gitu. Tapi kalau angka kita melihat di sini ada yang lebih dari yang lain gitu ya. Apa yang lebih dari yang lain? Dari frekuensinya. Ya. Frekuensinya mana yang paling besar? Ya ini, yang kelas 3 ini. Ada 9 ya. Ada 9 perusahaan. Nah, ini yang menjadi pusat perhatian kita. Ini sama dalam hal melihat kehidupan ya, kita juga harus melihat sesuatu tuh yang menarik gitu ya. Nah, kalau menarik kan biasanya kita ngasih komentar. Untuk data pun kita ngasih kesimpulan nih. Kalau nilainya 9 ini kan dibandingkan dengan yang lain, dia lebih paling tinggi ya. Paling tinggi. Ada 9 perusahaan yang harga sahamnya antara 448 sampai 591. Nah, yang ini bisa dikatakan harga saham yang prospek ya, yang banyak diminati oleh konsumen tentunya ya, dibeli ya, banyak yang dibeli. Nih. Nah, kemudian ini oh iya, soalnya yang ini itu ada di slide pertama ya. Jadi soal ini, penyelesaian ini ada di slide pertama ya. Kita di sini. Nah, di sini nih. Waktu kita menjelaskan, nah ini ya. Nah ini. Nah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hanya 14 ya. Tapi mirip. Nah ya. Mirip. Oke. Bukan.
sudah bisa membuat distribusi frekuensi ya mengenai harga saham di BIJ. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan distribusi frekuensi relatif ya. Jadi relatif apa itu ya? Yaitu frekuensi relatif adalah frekuensi relatif setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi totalnya. Nah, ya. Jadi untuk kelas yang interval 160 sampai dengan 303 kan ada dua, ya, ada dua perusahaan di sini, ya. Jadi dua ini dibandingkan terhadap total, berarti 2 dibagi 20 ya, 20 kan totalnya 20 perusahaan. 2 dibagi 20 dikali 100. Ada 10% ya, 100% jadi 10%. Jadi harga saham antara 160 sampai dengan 303 itu ada 10%. Ya. Kemudian yang 5, frekuensi 5 dibagi 25. 5 dibagi 20. Nah ini ya keterangannya di dalam keterangan. 5 dibagi 20 dikali 100. Nah sama dengan 25%. Ini 25% ya. Persennya kan di dalam judulnya ini ada. Jadi ini persen. Kemudian 45 dari mana? Nah, 45 dari 9 dibagi 20. Nah, 9 bagi 20 dikali 100%.